Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Al-Qalam Sejarah Islam. Kali ini kita akan membahas tentang pencapaian Kekhalifan Umayyah yang berdiri selama kurang lebih 90 tahun. Dan pada masa itu pun, Kekhalifan ini sudah berhasil meraih beberapa pencapaian yang cukup besar. Di antaranya, mari kita bahas dari bidang politik terlebih dahulu. Sesaat setelah dibaiat, Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan Islam ke basis kekuatan klan Umayyah di Damaskus. Dan daerah Syam berkembang menjadi daerah metropolitan yang ramai dan padat penduduk. Pada masa Umayyah pula dibentuk Diwan, yaitu semacam lembaga yang membantu khalifah dalam urusan negara. Diwan tersebut terdiri dari yang pertama ada Diwan Al-Jun yang bergerak di bidang militer, Diwan Ar-Rasail yang bergerak di bidang administrasi dan surat menyurat, Diwan Al-Barid yang bergerak di bidang pos, Diwan Al-Kharaj yang bergerak di bidang keuangan, dan Diwan Al-Khotam yang bergerak di bidang dokumentasi. Selanjutnya ada bidang ekspansi wilayah. Program ini telah dimulai sejak masa pemerintahan Muawiyah I. Kekhalifahan Umayyah memperkuat angkatan laut Islam pertama yang telah dibentuk oleh Khalifah Utsman radhiyallahu an dan melancarkan ekspedisinya ke berbagai wilayah, termasuk ke Konstantinopel pada tahun 674 Masehi. Pada masa kejayaannya, Kekhalifahan Umayyah membentang dari Punjab hingga ke Maroko dan juga semenanjung Iberia. Luas wilayah total Kekhalifahan Umayyah pada waktu itu melebihi Amerika Serikat pada masa kini. Selain ekspansi secara militer, hubungan diplomasi pun terjalin dengan negara-negara yang jauh, hingga Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan sebuah surat yang menyebut Maharaja Sriwijaya sebagai raja dengan 1000 gajah. Lalu, bidang ilmu pengetahuan. Masa Kekhalifahan Umayyah dikenal sebagai masa awal pembentukan seni Islam. Budaya dan bahasa Arab berkembang dengan sangat pesat. Pada masa itu, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi. Maka dari itu, dibentuklah ilmu nahwu, yaitu ilmu tentang tata bahasa, serta balaghah dan juga syair, untuk mempelajari bahasa Arab lebih dalam. Pusat syair pindah dari Arab ke daerah Irak dan juga Syam, karena penyair-penyair Arab ternama banyak yang bermigrasi ke sana untuk mengembangkan seni syair tradisional Arab. Literatur ilmiah pun juga banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan juga ilmuwan muslim pada waktu itu menyadari bahwa trigonometri pada bidang yang berbentuk bola berbeda dengan pada bidang yang datar, sehingga hal ini membantu umat Islam dalam menentukan arah kiblat. Selain itu, tenaga-tenaga ahli asing juga banyak yang didatangkan untuk bekerja di bidang birokrasi. Yang keempat, yaitu bidang ekonomi. Pencapaian paling dikenal di bidang ekonomi yaitu penemuan mata uang Arab Islam oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan I. Perdagangan darat berkembang pesat dengan dibangunnya jaringan jalan dan juga rute pos yang terhubung dengan jalur sutra. Teknologi kompas yang didapat dari Cina membuka peluang bagi kapal dagang Arab untuk perdagangan lintas samudra. Selain perdagangan, pertanian juga mengalami perkembangan yang signifikan
dikenalnya metode irigasi, pemupukan, dan rotasi tanaman turut meningkatkan hasil panen. Yang kelima yaitu bidang arsitektur. Kekhalifahan Umayyah membangun banyak bangunan megah di seantero wilayahnya. Di antaranya yaitu Dome of Rock di Yerusalem, Masjid Cordoba, Masjid Umayyah, dan Kastil Qasr Al-Burqu. Yang terakhir yaitu bidang agama. Kekhalifahan Umayyah dikenal toleran dalam masalah agama. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa istri Muawiyah sendiri ialah seorang Kristen yang bernama Maisun binti Bahdal yang masuk agama Islam. Non-Muslim juga diperbolehkan menjalankan ajaran agamanya asalkan membayar jizyah atau biasa disebut dengan pajak. Mereka juga menduduki banyak posisi penting di bidang birokrasi. Penyebaran agama Islam juga dilancarkan ke berbagai daerah oleh para dai yang diutus pihak khalifah maupun oleh para pedagang Islam, seperti saat Islam masuk ke Nusantara. Pencapaian terbesar kekhalifahan Umayyah dalam bidang agama berada pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yaitu saat pengumpulan hadits Nabi. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah juga membuat para penghafal hadis terpencar, sehingga para pemalsu hadis mulai memalsukan hadis untuk melancarkan kepentingannya. Tentu saja, hal ini membuat Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir. Maka, beliau dengan dukungan para ulama menggagas pengumpulan hadis di seluruh wilayah kekhalifahan. Ulama di berbagai kota dan wilayah Umayyah mencurahkan segenap perhatiannya dalam pengumpulan hadis ini. Dan Az-Zuhri tercatat sebagai tabi'in pertama yang berhasil membukukan hadis. Beberapa ulama seperti Amroh binti Abdurrahman, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, Malik bin Anas, dan Muhammad bin Ishaq juga turut berkontribusi dalam upaya pengumpulan hadis tersebut.